beliau juga dibaca di mana-mana. Ya, di roti beliau juga dibaca di mana-mana. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini lahir di kota Tarim, ya. Lahir di kota Tarim pada tahun 1044 Hijriah, ya, pada tahun 1044 Hijriah, sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu, ya, sekitar 400 tahun yang lalu. Dan beliau ini mulai sejak kecil, ya, ini sudah menjadi mungkin isyarah bahwa beliau kelak akan menjadi orang yang mulia, orang yang sangat berpengaruh, orang yang sosok waliullah yang begitu luar biasa. Ini beliau ketika lahir itu menangis, ya, menangisnya ini sangat keras, menangis sangat keras. Nah, ternyata setelah beliau ternyata setelah diteliti, dilihat ternyata di belakang punggung beliau kan lahir di tengah persawahan seperti itu, di tengah gubuk, di tengah persawahan. Ternyata ketika itu pertama kali beliau lahir, ya, di punggung beliau ini ada kalajengking. Ya, ada kalajengking yang menyengat beliau dengan beberapa sengatan, ya. Dan juga ini ada yang mengatakan itu ada sebab beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini mengalami kebutaan. Ya, meskipun ada banyak juga riwayat yang mengatakan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini buta sejak umur 3 tahun. Ya, ada juga yang mengatakan beliau ini buta sejak umur 5 tahun. Yang jelas para ulama sepakat, ya, para yang membahas biografi beliau sepakat beliau ini sudah buta mulai sejak kecil. Sudah buta mulai sejak kecil. Nah, sampai ketika beliau pertama kali buta, ya, karena seorang ibunya nih kasihan sama beliau, ya kan, masih kecil sudah buta. Ini kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke makam Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus. Nah, kemudian ibunya ini berkata di depan makam Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, "Wahai Habib, ini tolong doakan anak saya. Kalau memang, ya, dia tidak akan menjadi orang yang bermanfaat, maka doakanlah anak saya ini biar dia segera wafat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Nah, waktu itu ada karomah, ya, dikatakan bahwa ada suara dari dalam bahwa mungkin mengisyaratkan Habib Abdullah bin Al-Haddad ini akan menjadi orang yang mulia, dan itu yang menjadi yang menghibur, ya, yang akhirnya menguatkan ibu dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, beliau ini juga disifati, ya, di kitab ini disifati Habib Abdullah bin Al-Haddad ini laisa lahu subwah, bahwa mulai sejak kecil sifatnya sudah tidak kekanak-kanakan. Ya, sudah meskipun ya bermain dengan anak sebayanya, tapi tidak sifat beliau ini lebih apa ya, mungkin bisa kita katakan meskipun kecil tapi sifatnya sangat-sangat dewasa. Jadi mulai sejak kecil beliau ini, ya, sekitar umur 7 tahun, sekitar umur 8 tahun, ini sudah sering keliling, ya, ke masjid-masjid, sampai pengakuan beliau, saya ini kalau di waktu duha, ya, pergi ke Masjid Ba'alawi, ini sholat 100 rakaat, ya, sholat sunnah 100 rakaat. Beliau waktu itu belum balik. Tapi sudah bisa sholat sunnah setiap hari di Masjid Ba'alawi selama 100 rakaat. Dan juga beliau setiap malam, ya, setiap malam itu beliau beribadah mengelilingi Masjid Tarim. Jadi masjid-masjid Tarim itu beliau datangi satu persatu, kemudian beliau sholat di masjid-masjid tersebut. Perlu diketahui di Tarim ini bisa dikatakan kota, ya, yang 1000 masjid, mungkin nggak dapat 1000, tapi ini istilahnya kok. Karena di Tarim ini dulu ya, itu dikatakan Masjid Tarim ini jumlahnya sama dengan hitungan hari dalam setahun, yaitu 360 masjid. Nah, jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad ini setiap malam ke masjid ini, ke masjid ini, keliling masjid, dan beliau di setiap masjid sholat 2 rakaat, ya.
pindah lagi ke masjid yang lain, pindah lagi ke masjid yang lain. Ini beliau mulai sejak kecil memang sudah tampak dari beliau ya isyarat-isyarat bahwa beliau kelak akan menjadi orang yang besar. Dan juga yang dikatakan beliau satu ucapan dari beliau ya, kunna natlub minal kul. Saya ini dulu ya mengambil faedah, mengambil hikmah, mengambil ilmu ya dari siapapun. Ya, awal hatta sorol kul yatlubu minna, sehingga sekarang semuanya yang mengambil ya ilmu, mengambil faedah, mengambil hikmah dari saya. Jadi rahasia kesuksesan beliau, kemuliaan beliau ya, beliau ini mencari kebaikan, mencari ilmu, mencari faedah dari siapapun. Dari siapapun. Ya, bahkan juga termasuk yang dilazimi oleh beliau mulai sejak kecil. Ini beliau mulai sejak kecil ini suka ziarah-ziarah. Ya, ada makam para wali dimanapun pasti beliau ziarahi. Nah ini, ya beliau ini sudah suka ziarah-ziarah, baik itu ziarah wali yang masih hidup atau ziarah wali yang masih yang sudah wafat. Ya, ini beliau mulai sejak kecil sudah suka ziarah-ziarah. Juga masih banyak lagi cerita tentang ibadah-ibadah beliau yang sangat-sangat luar biasa ya, dan juga yang perlu kita ketahui ya, kalau tentang karomah ini banyak sekali ya karomah tentang beliau, tapi saya sekali lagi saya ini ketika membahas profil atau biografi para wali, saya lebih menekankan ke akhlaknya. Yang saya utarakan lebih ke akhlaknya, bukan ke karomahnya. Ya, meskipun karomah itu ya tidak kita ingkari, para aulia pasti punya karomah. Ya, kita tidak mengingkari karomah, tapi sekali lagi karomah itu tidak bisa kita teladani. Bisa membuat kita tambah yakin, tambah cinta, tapi tidak bisa kita teladani. Oleh karena itu, yang ingin saya ceritakan di sini adalah akhlak-akhlak mulia beliau yang mungkin bisa kita tiru. Ya, akhlak-akhlak mulia Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mungkin bisa kita tiru. Sangat-sangat tawadu. Ya, adalah orang-orang yang sangat tawadu. Ya, sampai suatu ketika ini ada cerita dari Habib Umar. Habib Umar pernah menceritakan kalau suatu ketika ada seorang ya yang ini hampir hari raya Idul Fitri, ini mau mengasah pisaunya, Nah, akhirnya orang ini ngasih ke anaknya, pisau ini diberikan kepada anaknya. Dia berkata kepada anaknya, ya, dia berkata kepada anaknya, pisau ini sampaikan ya idhab bihi ilal haddad. Ya, sampaikan pisau ini kepada Al-Haddad. Yang dimaksud oleh ayahnya Al-Haddad ini adalah tukang pisau atau tukang besi ya. Al-Haddad ini adalah tukang pandai besi. Nah, tapi anak kecil ini karena mungkin masih polos ya, akhirnya dia bertanya ke orang-orang yang ada di sana, nanya, aina Baitul Haddad, ya, di mana rumahnya Al-Haddad. Nah, ternyata orang-orang menjawab rumahnya di sana di Hawi. Ya, orang yang ditanyakan ini salah paham. Ya, yang dimaksud Al-Haddad ini kan yang ditanyakan tukang besi. Tapi justru ditunjukkan ya ke rumahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Nah, ketika anak ini membawa pisau ini ke rumah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, beliau kasih diketuk rumah beliau, akhirnya dibuka oleh beliau. Anak ini memberikan pisau ini, ada pisau sama ayah saya disuruh asah ya, karena mau dibuat nyembelih kurban nanti di hari raya Idul Adha, ya, di hari raya Idul Adha. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya menerima pisau itu, ya, dan beliau gak menolak pisau itu, ya. Akhirnya
ketika anak itu pulang dan Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian memberikan pisau itu kepada salah satu santrinya, mungkin salah satu muhibbinnya yang bisa mengasah pisau, yang bisa memang bekerja pandai besi. Ketika anak itu pulang, ya, ketika anak itu pulang, ditanya oleh ayahnya, ya, keesokan harinya, gimana pisaunya sudah kamu bawa ke Al-Haddad? Sudah, ayah. Ya, di mana? Tukang besi yang mana? Itu di Hawi. Ya, ayahnya langsung kaget loh. Masa ada tukang besi di Hawi? Hawi ini daerah tempat rumahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Akhirnya, ya, ayah ini curiga, ya, jangan-jangan pisaunya dikasih ke Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, ulama besar pada waktu itu. Ternyata benar, ya, anaknya ngasih ke Habib Abdullah bin Al-Haddad. Akhirnya ayahnya pergi ke rumah beliau Habib Abdullah Haddad meminta maaf, ya, maaf Habib, ini kesalahan anak saya, ini kurang ajar anak saya, kok antum ulama besar disuruh untuk mengasah pisau dan sebagainya. Tapi Habib Abdullah Haddad tersenyum, ya, beliau gak merasa tersinggung sama sekali, gak merasa direndahkan sama sekali. Nah, ini termasuk jadi salah satu ketawaduan beliau Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Pernah juga ada salah satu muhibbin beliau ini meminta kepada beliau, wahai Habib, tolong doakan saya, semoga saya ini, ya, semoga saya ini dikumpulkan bersama Habib kelak di surganya Allah. Maka apa jawab beliau? Jawaban beliau, beliau mengatakan, saya ini orang seperti saya ini pantasnya, ya, saya ini hanya berani minta selamat dari neraka. Ya, orang seperti saya ini lebih pantas untuk meminta selamat dari neraka. Ya. Akhirnya ketika orang yang minta doa ini berkata kepada beliau, wahai Habib, bukankah Rasulullah berkata, idza sa'alta fas'alillah firdausil a'la. Jika kamu minta pada Allah, maka jangan nanggung-nanggung. Mintalah firdausul a'la, jannah firdaus, surga firdaus, surga yang paling tinggi. Nah, baru ketika dikatakan seperti itu, beliau Habib Abdullah Haddad mau untuk mendoakan orang tersebut agar masuk surga bersama beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan dari sifat-sifat beliau, sekali lagi, beliau ini tidak pernah punya rasa benci kepada orang lain. Ya, ini adalah sifat, ya, yang menjadi syarat. Jadi kalau orang itu jadi seorang wali, gak mungkin hatinya punya rasa benci, gak mungkin hatinya punya rasa dengki kepada orang lain. Jadi syarat utama untuk menjadi seorang wali itu hatinya harus suci. Ya, hatinya harus bersih, hatinya harus suci. Nah, beliau ini pernah mengatakan, ya, bahwa banyak orang-orang yang saya kasih makanan, yang saya kasih bantuan, tapi mereka justru mencaci maki saya. Ya, mereka justru di balik saya, mereka berkomentar buruk tentang saya. Nah, tapi saya ketika mereka bersikap seperti itu, saya hati saya enggak tergerak sama sekali. Hati saya enggak punya perasaan benci sama sekali. Bahkan saya mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Ya, karena sekali lagi juga beliau pernah berkata, saya ini ketika pagi, ya, baik Pak, di waktu pagi atau di waktu sore, saya ini hati saya enggak pernah punya rasa dengki kepada siapapun. Enggak pernah punya rasa benci kepada siapapun. Ini. Nah, dan juga yang bisa kita contoh dari beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu bagaimana beliau ini sangat-sangat mengagungkan sholat. Ya, beliau ini sangat-sangat mengagungkan sholat. Bahkan beliau ini berkata kepada keluarganya, kalau sudah masuk waktu sholat, jangan ada orang yang berbicara dengan aku. Ya, kalau sudah masuk waktu sholat, jangan sampai ada orang yang berbicara dengan aku. Karena aku sekarang sedang bersiap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena saya sekarang sedang bersiap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai, ya, saking khusyuknya beliau,
Saking khusyuknya beliau ini pernah ketika Oke. Nah, sampai suatu ketika ya pernah beliau itu ketika sholat bertakbir ya, saking khusyuknya beliau itu takbir, ya, takbirnya beliau itu sampai memecah ya dinding yang ada di hadapan beliau. Saking khusyuknya beliau mengatakan Allahu Akbar dengan hati yang penuh keagungan, dengan hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dinding mihrab ini retak ya. Sampai sekarang masih ada peninggalan beliau di Tarim, sampai sekarang masih ada. Oleh karena itu ini rahasianya ya. Mengapa kok para aulia, mengapa para kekasih Allah ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka daripada hamba-hambanya yang lain? Ya, mengapa mereka kalau doa ya pasti dikasih, pasti mustajab. Ya, karena kuncinya itu, karena mereka mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Ya, karena mereka mengutamakan sholat daripada urusan-urusan yang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau kunci kebahagiaan saya sudah sering menyampaikan, kunci kesuksesan kita, kunci kemudahan urusan kita, kunci kebahagiaan kita dunia akhirat itu satu. Aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Aslahallahu laka kulla syai'. Maka jika hubungan kita sudah baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua urusan-urusan kita yang lain ya. Kalau sholat udah bagus ya, kata Habib Alwi bin Syihab, masumati sholatu sholatan. Mengapa kok sholat itu kok dinamakan sholat? Illa li annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Karena sholat ini adalah hubungan yang menyambungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza sholat ingqatu atil kasilah. Kalau ada orang yang sholatnya sudah gak benar ya, sering meninggalkan sholat ya, sholatnya nggak istiqomah, nggak mementingkan sholatnya, ingqatu atil kasilah, maka hubungannya putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya rusak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan seorang hamba sudah rusak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin mengharapkan pemberian dari siapa lagi? Ya, kalau hubungan sudah rusak dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan yang bisa kita coba sekali lagi dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ta'zim beliau kepada guru ya. Nah, beliau ini meskipun punya banyak guru, tapi yang paling masyhur ini guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang menyusun Rotib Al-Attas. Jadi Rotib Al-Attas ini karangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Rotib Al-Haddad karangan murid beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan beliau berdua ini sama-sama tunanetra ya. Sama-sama seorang yang tunanetra, Habib Abdullah dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, sekilas tentang guru beliau ini ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini juga merupakan orang-orang yang sangat tawadhu ya. Sampai Habib Umar pernah bercerita suatu ketika beliau ini pernah berjalan bersama para muridnya, para santrinya. Tiba-tiba dari atas rumah ada orang yang melempari beliau dengan sampah. Ya, ada orang yang melempari beliau dengan sampah. Nah, seketika itu beliau ini langsung sujud syukur ya. Langsung sujud syukur, dilempari sampah, beliau sujud syukur. Ditanya oleh yang lain Habib sama muridnya, ya, antum ini kan dilempar dengan sampah kok malah sujud syukur. Maka beliau ini berkata, orang seperti saya ini, orang yang banyak dosa seperti saya ini, seharusnya layak dilempar dengan api ya. Layak dilempar dengan bara api. Nah, saya sekarang cuma dilempar dengan sampah. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ketawaduan guru Al-Habib Abdullah bin Haddad, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Oke. Tentunya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang manaqib beliau.
Ya, rasanya tidak cukup waktu meskipun 1 jam 2 jam untuk membahas manaqib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang jelas yang bisa kita petik pelajaran ya dari beliau yang terakhir, ya kita ini harus menjadi orang yang bisa menebar kebaikan, kemanfaatan kepada siapapun. Ya, seperti beliau sampai sekarang sudah 300 tahun dari wafatnya beliau ya, tapi beliau masih bisa menebar kebaikan melalui karya-karya beliau ya, melalui kitab-kitab beliau, melalui rotib beliau ya. Bahkan itu di di South Afrika ya, di Afrika Selatan di sana, di Cape Town tepatnya, itu dulu ya orang-orang ini masuk Islam yang pertama kali mendakwai di sana ya, yang pertama kali berdakwah di sana adalah Syekh Yusuf Al-Makassari ya, dari Makassar ya, sampai sekarang masih ada di sana makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan Syekh Yusuf Al-Makassari ini juga termasuk murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, termasuk yang dilazimi oleh umat Islam di sana di Cape Town di Afrika Selatan sampai sekarang adalah Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad. Nah, ini kita introspeksi diri ya, kita muhasabah diri ya, bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat seperti beliau ya, bagaimana kita punya semangat untuk menyebarkan ilmu seperti beliau, menyebarkan kebaikan kepada beliau ya. Beliau dengan keterbatasan yang beliau miliki ya, beliau ini seorang yang tunanetra, tapi beliau tidak ya, itu tidak menyurutkan langkah beliau untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain ya. Sampai beliau pernah berkata ya, saya ini sebenarnya lebih senang hidup di gurun ya, di gurun padang pasir di tengah hutan sendiri berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini nggak mau masyhur, ingin hanya nggak dikenal ya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya saya ini punya tugas untuk berdakwah ya, saya ini punya tugas untuk membimbing masyarakat. Nah, ini yang salah satu kalam yang pernah dinukil dari beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Insyaallah mungkin kesempatan yang lain kita bahas, bisa bahas lagi tentang sirah beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kameranya dimatikan. Sekian. Baik, terima kasih untuk Lora Ismail. Untuk selanjutnya yaitu acaranya sesi tanya jawab, Lora. Untuk pertanyaan bisa 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berasal dari Mbak Sylvia Laili, domisili dari Garut. Pertanyaannya, kapan baiknya Rotib Al-Haddad itu dibacanya, pagi hari atau malam hari? Itu pertanyaan pertama, Lora. Ini mau dijawab sekali langsung jawab apa dikumpulkan dulu, Lora? Oke, saya jawab dulu ya. Jadi Rotib Al-Haddad itu dibaca kapanpun tidak apa-apa ya, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu khusus, tapi kami biasanya di Tarim itu baca Rotib Al-Haddad setelah maghrib ya, biasanya kami baca Rotib Al-Haddad setelah maghrib. Dan juga sekilas Suaranya mati, Lora. Nggak kedengeran, Lora. baik. Assalamualaikum. Kedengaran udah? Halo? Sudah, Lora. Oke. Jadi Rotib Al-Haddad sekali lagi tidak ada waktu khusus untuk membaca Rotib ini. Meskipun yang lumrah dibaca ini di Tarim dibaca setelah maghrib. Setelah maghrib atau setelah isya. Ini waktu yang biasa dibaca di Tarim, Rotib Al-Haddad dibaca setelah maghrib atau setelah isya. Dan perlu diketahui ya, Rotib ini sekali lagi
bukan zikir karangan, ya, bukan zikir karangan beliau. Karena pernah ada yang berkata salah satu mendakwah, buat apa sih baca rotib, ya, baca Quran saja. Dia berkata seperti itu. Dikira rotib ini zikir buatan ulama, bukan, ya. Kalau orang-orang salafi mengatakan bahwa rotib, enggak usah kita baca rotib, kita baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini mereka salah paham mereka. Rotib ini bukan karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, tapi rotib ini adalah kumpulan doa-doa yang terdapat dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah yang akhirnya beliau susun dalam satu rotib, ya, dalam satu kitab yang dinamakan dengan rotib. Seperti itu, sama seperti zikir beliau Wirdul Latif, ya, bukan berarti beliau yang mengarang zikir itu. Zikir itu semuanya, Wirdul Latif itu adalah kumpulan, ya, wirid-wirid atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja dinisbatkan kepada beliau karena beliau adalah yang menyusun, ya, yang menyusun wirid-wirid tersebut. Ini nih pertanyaan yang lain. Baik, Lora, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Mas ACH Al-Badriano dari Jember. Beliau bertanya, bagaimana cara kita mengikuti mereka? Apakah kita ketika mendengar kajian seperti ini, apa harus kita tiru semuanya? Apa yang ada pada orang soleh? Apa kita lakukan yang sebisanya mawon? Pripun ora? Monggo. Tidak mustahil, ya. Tidak mustahil. Jadi kita sekali lagi kalau saya katakan tadi, karomah tidak bisa kita tiru. Tapi akhlak beliau, ya, mungkin masih bisa kita gapai, mungkin masih bisa kita tiru. Nah itu. Oleh karena itu pernah Habib Abdullah bin Alawi Haddad ini kan punya cita-cita, pengen punya makom atau punya martabat seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka suatu ketika ada seorang Habib jadi bermarga Syekh Abu Bakar, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, yang seakan-akan meremehkan beliau, ya, seakan-akan masa dia seorang seperti itu mengharapkan makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka ketika bertamu kepada Habib bin Al-Haddad, ya, beliau mengatakan kata as-saki baki, ya. Beliau berkata kepada Habib itu, siapa yang memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim kemuliaan dan pangkat seperti itu? Allah. Ya, maka beliau mengatakan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, pemberian itu, kemuliaan itu, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan saya, ya, juga mampu memberikan saya hal-hal tersebut. Ya kan? Karena as-saki baki itu maksudnya yang memberi masih ada, ya. Allah yang memberikan kemuliaan kepada para ulama kita mulai sejak dulu, sekarang masih ada, ya. Sebagaimana Allah bisa memberikan mereka, tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan kita pemberian-pemberian yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Asalkan tadi, ya, dengan mengikuti jejak mereka bisa kita, ya, dengan mengikuti akhlak-akhlak mereka bisa kita, ya, ya, maksudnya step by step, karena kita akui sendiri kita ini sering jatuh, ya. Kita ini sering jatuh, ya. Kita punya semangat untuk beribadah, ya, kemudian kadang jatuh lagi, maksiat lagi, ya, semangat ibadah lagi, jatuh lagi, maksiat lagi, ya. Kita sebagai orang yang khususnya anak-anak muda sering, ya, sering kali seperti itu. Oleh karena itu pesan Imam Al-Haddad dalam kitabnya di Risalah Adab Sulukil Murid, itu beliau berkata, siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang, ya. Intinya kalau kita jatuh ke dalam dosa, jangan menyerah, ya, jangan hanya duduk menangis di tempat,
Jangan pernah menyerah menjadi orang yang baik, jangan pernah menyerah berusaha menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Nora. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Lina. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Lora, bagaimana caranya agar kita dapat fokus untuk membersihkan hati tanpa melihat timbal balik apa yang akan kita dapatkan? Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya perkara yang sulit ya, sekali lagi karena perasaan itu kan sesuatu yang di luar ikhtiar kita, ya, di luar kontrol kita. Tapi sekali lagi para ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin membersihkan hati kita itu ada dengan banyak cara, ya, ada dengan banyak cara. Yang pertama kita harus ada usaha terus ya, harus ada usaha, tidak mempedulikan omongan orang, dan juga kita punya keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu ya hanya perantara saja, hanya wasilah saja. Oleh karena itu kemarin saya sempat kutip kalam Ibnu Arabi, ya, prinsip beliau, di dunia ini tidak ada orang yang lebih baik kepada kita, ya, tidak ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita melebihi orang yang berbuat buruk kepada kita, melebihi orang-orang yang berkomentar buruk tentang kita. Mengapa? Ya, karena mereka menghadiah dengan berbuat seperti itu kepada kita, secara tidak langsung menghadiahkan pahala-pahala yang mereka miliki untuk kita. Ya. Jadi meskipun zahirnya mereka berbuat buruk, pada hakikatnya mereka berbuat baik kepada kita. Nah, dengan memiliki prinsip-prinsip seperti ini, ya, prinsip-prinsip para aulia, kita bisa menyucikan hati, ya. Hati kita insya Allah akan bersih, tentunya dengan usaha, ya, akan bersih dari sifat dengki, sifat benci, ya, dan juga sekali lagi karena kita tahu pemilik hati kita ini bukan kita, ya, penggerak hati kita ini bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati kita. Kita jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sering diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, ya, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah aku dalam ajaran agamamu. Tetapkanlah hatiku dalam keistiqomahan, tetapkanlah hatiku dalam kebaikan, ya. Juga ada ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik, ya. Wahai zat yang maha menggerakkan hati, ya, gerakkanlah hatiku ini dalam hal-hal yang diridhoi olehmu, ya, dalam hal-hal yang merupakan taatan kepadamu. Ini itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Lora. Untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu dari Muhammad Zuhal, asal Jogja. Mohon izin bertanya Lora. Mungkin pertanyaan ini keluar dari tema, tapi tadi Lora menyinggung sedikit mengenai masalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui sholat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menciptakan atau menumbuhkan suasana hati yang khusyuk, tenang, tumainah ketika dalam sholat? Terima kasih. Oke. Jadi seperti ini, khusyuk itu tidak mungkin didapatkan secara instan, ya. Khusyuk itu didapatkan oleh seseorang yang dia mulai dari awal sudah punya target khusyuk, punya tujuan khusyuk, dan berusaha terus untuk khusyuk, ya. Nah, oleh karena itu memang ini sangat penting. Ini sangat penting. Dikatakan oleh Rasulullah, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma qala minha. Ya, seorang ini sholatnya, ya, ada pahala atau tidak tergantung fokusnya dalam sholat, tergantung pikirannya dalam sholat. Ya, kalau mulai salam sampai akhir, mulai takbir ya sampai salam, dia fokus, hatinya fokus pada Allah Subhanahu wa taala, gak mikir kemana-mana, ya, maka pahalanya 100%.
Tapi jika dia hanya fokus pada 2 rakaat pertama saja, 2 rakaat yang lain pikirannya kemana-mana, apalagi kalau setelah takbir sampai salam, pikirannya nggak nyambung sama sekali, nggak ada di sholat sama sekali, ya mikir Instagram, mikir Facebook, mikir uang, atau mikir mikir anaknya, mungkin mikir istrinya atau hal-hal yang lain, ya maka pahalanya nggak ada sama sekali. Nah, kecuali ketika menurut para ulama, sebagian ulama, kecuali ketika seseorang ini sholat berjamaah. Ya, kalau ada orang yang sholat berjamaah, selama dalam jamaah itu ada orang yang khusyuk, maka sholatnya yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah orang yang khusyuk tadi. Ya, jadi banyak sekali ya, atau tips-tips bagaimana kita ini bisa khusyuk sholat. Ya, yang banyak Habib Umar ini pernah ditanya masalah ini. Saya kalau nggak salah juga pernah post. Nanti saya post lagi insya Allah di story. Itu salah satu caranya dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum sholat, biar nggak datang was-was dalam sholat, pikiran-pikiran yang buruk dalam sholat, ya. Biar sholat kita bisa fokus. Sebelum sholat baca surat An-Nas, ya. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu termasuk cara, ya, termasuk cara khusyuk. Dan juga perlu terus dilatih. Nah, coba latihan sholat sunnah, ya, 2 rakaat di tempat yang sepi, ya. Yang memang tujuan kita sholat 2 rakaat ini pengen belajar khusyuk. Ya, pengen belajar bagaimana menyatukan pikiran dalam sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala, gak pikir yang lain-lain. Nah, ini juga penting. Dan juga yang penting juga, ya, sholat ini bisa khusyuk jika seseorang paham maknanya. Nah ini, ya, kalau kita paham apa yang kita baca dalam sholat, insya Allah khusyuk akan mudah kita dapatkan. Ya, oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Kalau Anda, ya, jika kalian memang tidak bisa khusyuk mulai dari awal sampai akhir, maka jangan sampai kalian tidak khusyuk dalam 3 tempat ini. Yang pertama, ketika kalian mengatakan inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, aku memfokuskan diriku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Karena kalau kita berkata seperti itu, tapi hati kita justru berpikir ke hal-hal yang lain, ya, itu berarti kita bohong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berusaha khusyuk ketika mengatakan iya kana buduh wa iya kana stain. Iya kana buduh wa iya kana stain. Ini maknanya dalam sekali, ya. Iya kana buduh wa iya kana stain. Yang ketiga, berusaha khusyuk pada ucapan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, bayangkan bahwa Kanjeng Nabi, ya, Rasulullah benar-benar ada di hadapan kita dan kita menguluk salam langsung kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu. Terima kasih Laura. Ini untuk pertanyaan terakhir. Sebelumnya mohon maaf ke seluruh peserta. Misalnya pertanyaan tidak terjawab satu persatu. Ini pertanyaan terakhir Laura, yaitu pertanyaan dari banyak orang yang saya rangkum mengenai rotib al-haddad, yaitu pertama, apakah boleh rotib al-haddad itu dibaca tanpa ijazah? Terus kemudian bagaimana kalau perempuan haid membacanya? Dan apakah rotib al-haddad itu memiliki banyak variasi dalam membaca rotib al-haddad? Terima kasih, Laura. Ya, oke. Rotib al-haddad. Yang pertama apa pertanyaannya? Apakah perlu dengan ijazah membaca rotib? Tidak. Sekali lagi seperti ini, ya. Rotib al-haddad ini, ya, saya dengar dari guru saya Ahmad Aidit, amalan-amalan yang memang disebarkan oleh para ulama, misal seperti rotib al-haddad. Ini kan beliau tulis untuk halayak luas, ya, bukan untuk kalangan khusus, ya. Jadi amalan-amalan seperti ini atau amalan-amalan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mereka sebarkan untuk halayak luas ini tidak memerlukan ijazah. Jadi ijazahnya sudah umum.
ya ijazahnya sudah umum. Dari mereka awal menulis amalan ini, mereka sudah mengijazahkan. Meskipun ya mungkin untuk menambah barokah, ya ini ketika kita misalkan bertemu dengan keturunan Habib Abdullah bin Al-Haddad yang atau seorang ulama yang kebetulan keturunan beliau, yang untuk menambah barokah kita bisa meminta ijazah dari beliau, ya. Saya pernah kok menyebarkan menyebarkan ijazah rotib, ya. Saya video itu ada Habib Abdullah Al-Haddad, cucu beliau yang ada di Mekah, sekarang tinggal di Indonesia. Itu ada. Nanti saya posting lagi insya Allah di story. Nah, juga untuk wanita haid, apakah boleh atau tidak baca rotib? Boleh, tapi diniati dengan zikir, ya. Boleh menurut sebagian ulama diniati dengan zikir. Ini ketika sampai ke ayat yang ada ayat Qur'annya, ya, seperti ayat kursi mungkin. Kemudian variasi bacaan, ya, itu sebenarnya ada variasi khusus, ya. Itu di setiap negara, bahkan nadanya atau mungkin ya cara bacanya beda-beda, ya. Yang di Indonesia di Tarim, juga mungkin di Afrika Selatan itu punya cara baca rotib yang berbeda-beda, dan itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi faedah dan tidak mengurangi manfaat dari rotib itu sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Laura Ismail untuk seluruh jawaban-jawabannya. Dari mungkin untuk keseluruhan mengenai seminar atau acara pada siang hari ini, bagaimana kita mengulik kisah kehidupan Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, di mana beliau adalah sosok ulama yang terkemuka, waliullah, dan namanya kondang di mana-mana, dan kita bisa mentadaburinya dengan perilaku beliau, akhlak-akhlak beliau, dan bagaimana tawadunya beliau, dan semoga yang telah disampaikan oleh Ismail bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nggak perlu banyak-banyak seperti beliau sampaikan tadi, semampu kita dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah kita semua bisa mendapat barokah, turut bisa mencontoh sifat-sifat beliau. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, dan untuk selanjutnya mungkin langsung saja Laura Ismail, yaitu doa yang akan langsung diimami oleh Laura Ismail. Kepada beliau dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sultanik. Lakal hamdu tarda wa lakal hamdu idza radiya lakal hamdu wa ba'da ridha. Allahumma atina nasibana ya rabb min barakati hadzal majlis, min barakati al-habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya rabb asrarihi wa anwarihi wa fuyudatihi wa ulumihi, ya rabb hazan wa fira wa hazan kamila bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di live pada kali hari ini dari manapun panjenengan semua, semoga semuanya mendapatkan barokah dari beliau Al-Habib bin Al-Haddad dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita, dalam urusan rezeki kita, dalam urusan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa menteladani beliau, ya, dalam perilaku beliau, ketawaduan beliau, semangat beliau dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu kepada siapapun. Amin ya rabbal alamin. Ibarakati Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa la hadat Nabi Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Laura Ismail, di mana beliau di tengah kesibukan beliau, kita bisa mendengarkan isi ceramah beliau yang luar biasa. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Setelah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua yang hadir bisa diberikan pemahaman yang disampaikan oleh beliau, dan juga kita bisa bersama-sama untuk terus tirakat, untuk terus ikhtiar, untuk bisa menggapai ridhonya Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, mungkin kalau bisa teman-teman online bisa dokumentasi sebentar. Oke, ada lagi apa cukup?
Kalau cukup saya hitung. Mas Deda, monggo. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup. Terima kasih teman-teman semua. Apabila saya dan mewakili panitia semuanya, apabila dalam acara ini terkesan biasa aja, terkesan banyak kesalahan, banyak keliruan, ataupun gangguan dan lain sebagainya, saya mewakili teman-teman semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih yang sebesar-besarnya.